Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberi kita kesempatan untuk bertemu hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis fotografi pada materi fotografi dasar. Apakah kalian pernah melihat foto prewedding yang elegan, foto makanan yang bikin langsung lapar, foto jam tangan mewah yang tertata rapi, foto kesibukan orang-orang di jalanan, foto atlet yang sedang melayang di udara, foto produk skincare yang estetik, sampai foto pegunungan yang diselimuti kabut pagi. Semua itu adalah foto, tapi kenapa masing-masing terasa berbeda dan punya kesannya sendiri? Apa yang membuat kita bisa langsung mengenali dan membedakannya? Yuk kita bahas di materi kali ini. Yang pertama ada fotografi potret. Fotografi ini adalah jenis fotografi yang paling banyak dikenal dan paling sering dicoba oleh fotografer pemula. Fokus utamanya adalah manusia yang khususnya wajah dan ekspresi. Tujuan dari fotografi ini bukan sekedar memotret tampang seseorang. Lebih dari itu, fotografer potret berusaha menangkap kepribadian, suasana hati, dan cerita yang ada di balik wajah sang objek. Caranya bisa bermacam-macam. Mulai dari close-up wajah, setengah badan, hingga seluruh tubuh, tergantung pada cerita apa yang ingin disampaikan. Contoh nyatanya seperti yang saya tampilkan pada gambar, ada foto prewedding dan foto wisuda. Coba perhatikan dua foto ini. Yang pertama ada seorang wisudawan yang berpakaian toga berdiri tegak dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresinya penuh kebanggaan setelah perjuangan panjang selama bertahun-tahun. Yang kedua ada sepasang pengantin muda yang saling memandang dengan tatapan hangat, berbusana serba putih dan hitam yang elegan di depan latar abu-abu bersih. Dua foto ini berbeda cerita, tapi punya satu kesamaan, yaitu keduanya tidak saling memperlihatkan tempat atau benda, melainkan memperlihatkan manusia dengan segala emosinya. Itulah inti dari fotografi potret. Yang kedua ada fotografi makanan. Fotografi ini fokusnya adalah seni memotret makanan dan minuman dengan cara yang membuat tampilannya terlihat semenarik dan selezat mungkin. Di balik foto-foto ini, foto-foto makanan yang dilihat itu, ada seorang fotografer yang bekerja keras mengatur cahaya, sudut pengambilan gambar, dan tampilan sajian agar semua terlihat sempurna. Jenis fotografi ini sangat dibutuhkan dalam berbagai industri, mulai dari produsen makanan, restoran dan kafe, perusahaan iklan, hingga platform media sosial kuliner. Contoh nyatanya seperti dua gambar ini. Di dua foto ini menunjukkan betapa luasnya dunia fotografi makanan. Yang pertama adalah tentang rendang yang disajikan di mangkuk tanah liat dengan rempah-rempah berserakan di sekitarnya. Yang kedua ada pancake yang seolah melayang di udara dengan sirup madu yang menetes dramatis. Dan satu ingin bilang ini enak dan otentik. Selanjutnya ada fotografi still life. Fotografi ini berfokus pada benda-benda mati, bisa berupa buku, jam tangan, bunga, sepatu, peralatan tulis, atau benda apa saja yang tidak bergerak. Tantangan sekaligus keindahan dari fotografi ini adalah kemampuannya membuat benda yang diam terlihat lebih hidup dan bercerita. Lewat pemilihan sudut, cahaya, dan komposisi yang tepat, sebuah benda sederhana bisa tampak begitu menarik dan bermakna dalam dunia desain komunikasi visual. Jenis fotografi ini sangat berguna untuk menampilkan deskripsi produk secara visual. Contoh nyatanya seperti yang ada pada gambar, dua foto ini terbukti bahwa benda mati pun bisa bercerita kalau dipotret dengan cara yang tepat. Foto pertama menampilkan deretan jam tangan TAG Heuer yang tertata rapi di kotak beludu, mewah dan presisi, bahkan sebelum kamu tahu harganya. Foto kedua adalah parfum Yves Saint Laurent dengan latar kain gelap, bertekstur dan butiran rempah yang tersebar di sekitarnya. Satu foto tapi langsung terasa mahal dan misterius. Tidak ada manusia di ketiga foto ini, tapi kamu langsung paham produk apa yang sedang dijual dan bagaimana rasanya memikirkannya. Selanjutnya ada fotografi jalanan, street fotografi.
Fotografi ini adalah jenis fotografi yang paling jujur. Tidak ada settingan buatan, tidak ada model yang berpose, tidak ada arahan khusus, dan fotografer langsung turun tangan ke jalanan untuk memotret kehidupan dan keseharian orang-orang sebagaimana adanya. Objeknya sangat beragam. Bisa berupa aktivitas orang-orang di pusat perbelanjaan, suasana pasar tradisional, kehidupan di sudut-sudut kota, interaksi antar manusia di ruang publik, atau momen-momen kecil yang sering luput dari perhatian orang-orang. Dua foto ini difoto dengan secara tidak teratur, tidak ada yang diminta berpose, tidak ada pencahayaan tambahan, semuanya terjadi begitu saja dan natural. Foto ini menangkap sebuah kesibukan sudut kota Asia dengan becak, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki yang semua bergerak dalam satu frame yang ramai tapi punya irama tersendiri. Kekuatan fotografi jalanan adalah adanya kemampuan mereka merealita. Foto-foto jalanan yang baik bisa membuat siapa yang melihatnya langsung merasakan suasana tempat dan waktu ketika foto itu sedang diambil. Selanjutnya ada fotografi aksi. Fotografi aksi berfokus pada objek yang bergerak karena itu kecepatan adalah segalanya. Fotografer aksi harus memiliki refleks yang tajam dan kemampuan membaca situasi yang cepat agar tidak melewatkan satupun momen penting secara teknis. Jadi fotografi ini menurut penggunaan shutter speed tinggi agar gambar tidak blur saat mengikuti objek yang bergerak cepat. Contoh nyatanya ada dua foto ini, yang dimana foto pertama menampilkan seorang skateboard yang sedang melayang di udara dengan papan skateboard yang sudah terlepas dari kakinya. Tubuhnya membentuk sempurna dan di tengah gerakan yang berlangsung dari 1 detik. Foto kedua menampilkan seorang atlet dari gawang yang melayang melewati rintangan. Kalian mungkin tidak menyadari betapa cepatnya momen ini berlangsung sampai kamu melihat fotonya dan berpikir bagaimana bisa foto ini ada. Selanjutnya ada fotografi periklanan atau advertising fotografi. Fotografi periklanan adalah jenis fotografi yang saling dekat dengan dunia desain komunikasi visual. Tujuan utamanya adalah membuat orang tertarik pada suatu produk atau jasa, dan dalam fotografi periklanan setiap elemen dalam foto diperhitungkan dengan sangat matang. Pencahayaan, warna, sudut pengambilan gambar, hingga properti pendukung. Semua dipilih dan diatur agar pesan yang ingin disampaikan bisa terkirim dengan efektif kepada audiens. Contohnya ada dua foto iklan berikut. Dua foto ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya setiap elemen di dalamnya sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Foto pertama menampilkan botol detox serum yang ditata di atas podium putih bersih, dikelilingi semangka segar dan bubuk kunyit di depan latar merah muda yang cerah. Foto kedua menampilkan 3 kali es krim Mauna Loa yang ditumpuk menjulang dengan bunga tropis yang mencolok di depan latar podium cerah. Dan kamu langsung merasakan kesan fun, segar, dan tropis yang memang menjadi identitas dari brand tersebut. Industri ini juga termasuk yang paling mudah dimasuki oleh fotografer profesional karena hampir semua jenis bisnis dari UMKM kecil hingga perusahaan multi internasional membutuhkan foto produk yang berkualitas untuk keperluan promosi mereka. Dan yang terakhir ada fotografi alam dan pemandangan. Fotografi ini berfokus pada pemandangan dan keindahan alam sekitar. Mulai dari pegunungan, pantai, hutan, padang rumput, hingga langit senja yang dramatis. Yang membuat fotografi alam menarik adalah sifatnya yang tidak bisa direkayasa. Fotografer harus sabar menunggu cahaya yang tepat, cuaca yang mendukung, dan momen yang pas agar bisa mendapat gambar yang benar-benar memukau. Contoh nyata adalah dua foto ini. Foto pertama bukit berkabut dan aurora borealis. Foto ini sering umum dijumpai di sosial media karena banyak yang sering mengaplikan momen-momen mereka ketika dihadapi oleh pemandangan alam yang indah. Sekarang saya ingin bertanya, apakah dari kalian ada salah satu jenis yang membuat kalian lebih tertarik untuk mendalaminya? Kenapa?
Diterima. Sekarang saya akan membagikan kalian lembar kerja. Ini dilakukan untuk evaluasi terkait pemahaman kalian sudah sampai di mana tentang jenis-jenis fotografi dasar. Fotografi ini berfokus pada pemandangan dan keindahan alam sekitar dan keindahan alam sekitar. Mulai dari pegunungan, pantai, hutan, padang rumput hingga langit senja yang dramatis. Yang membuat fotografi alam menarik adalah sifatnya yang tidak bisa direkayasa. Fotografer harus sabar menunggu cahaya yang tepat, cuaca yang mendukung, dan momen yang pas agar bisa mendapat gambar yang benar-benar memukau. Contoh nyata adalah dua foto ini. Foto pertama bukit berkabut dan aurora borealis. Foto ini sering umum dijumpai di sosial media karena banyak yang sering mengaplikan pemandangan mereka ketika dihadapi oleh pemandangan alam yang indah. Sekarang saya ingin bertanya, apakah dari kalian ada salah satu jenis yang membuat kalian lebih tertarik untuk mendalaminya? Fotografi alam. Kenapa alasannya? Karena saya suka memotret pemandangan ini. Diterima. Sekarang saya akan membagikan kalian lembar kerja. Ini dilakukan untuk evaluasi dan satu ingin bilang ini enak dan otentik. Selanjutnya ada fotografi still life. Fotografi ini berfokus pada benda-benda mati. Bisa berupa buku, jam tangan, bunga, sepatu, peralatan tulis, atau benda apa saja yang tidak bergerak. Tantangan sekaligus keindahan dari fotografi ini adalah kemampuannya membuat benda yang diam terlihat lebih hidup dan bercerita. Lewat pemilihan sudut, cahaya, dan komposisi yang tepat, sebuah benda sederhana bisa tampak begitu menarik dan bermakna dalam dunia desain komunikasi visual. Jenis fotografi ini sangat berguna untuk menampilkan deskripsi produk secara visual. Contoh nyatanya seperti yang ada pada gambar, dua foto ini terbukti bahwa benda mati pun bisa bercerita kalau dipotret dengan cara yang tepat. Foto pertama menampilkan deretan jam tangan TAG yang tertata rapi di kotak beludur, mewah dan presisi, bahkan sebelum kamu tahu harganya. Foto kedua ada parfum Yves Saint Laurent dengan latar kain gelap, bertekstur dan butiran rempah yang tersebar di sekitarnya. Satu foto tapi langsung terasa mahal dan misterius. Tidak ada manusia di ketiga foto ini, tapi kamu langsung paham produk apa yang sedang dijual dan bagaimana rasanya memikirkannya. Selanjutnya ada fotografi jalanan, street photography. Fotografi ini adalah jenis fotografi yang paling jujur. Tidak ada settingan buatan, tidak ada model yang berpose, tidak ada arahan khusus, dan fotografer langsung turun tangan ke jalanan untuk memotret kehidupan dan keseharian orang-orang sebagaimana adanya. Objeknya sangat beragam. Bisa berupa aktivitas orang-orang di pusat perbelanjaan, suasana pasar tradisional, kehidupan di sudut-sudut kota, interaksi antar manusia di ruang publik, atau momen-momen kecil yang sering luput dari perhatian orang-orang. Dua foto ini difoto dengan secara tidak teratur, tidak ada yang diminta berpose, tidak ada pencahayaan tambahan, semuanya terjadi begitu saja dan natural. Foto ini menangkap sebuah kesibukan sudut kota Asia dengan becak, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki yang semua bergerak dalam satu frame yang ramai tapi punya irama tersendiri. Kekuatan fotografi jalanan adalah adanya kemampuan mereka merealita. Foto-foto jalanan yang baik bisa membuat siapa yang melihatnya langsung merasakan suasana tempat dan waktu ketika foto itu sedang diambil. Selanjutnya ada fotografi aksi. Fotografi aksi berfokus pada objek yang bergerak karena itu kecepatan adalah segalanya. Fotografer aksi
harus memiliki refleks yang tajam dan kemampuan membaca situasi yang cepat agar tidak melewatkan satupun momen penting secara teknis. Jadi fotografi ini menurut penggunaan shutter speed tinggi agar gambar tidak blur saat mengikuti objek yang bergerak cepat. Contoh nyatanya ada dua foto ini, yang dimana foto pertama menampilkan seorang skateboard yang sedang melayang di udara dengan papan skateboard yang sudah terlepas dari kakinya, tubuhnya membentuk sempurna, dan di tengah gerakan yang berlangsung dari 1 detik, foto kedua menampilkan seorang atlet dari gawang yang melayang melewati rintangan. Kalian mungkin tidak menyadari betapa cepatnya momen ini berlangsung sampai kamu melihat fotonya dan berpikir bagaimana bisa foto ini ada. Selanjutnya ada fotografi periklanan atau advertising photography. Fotografi periklanan adalah jenis fotografi yang saling dekat dengan dunia desain komunikasi visual. Tujuan utamanya adalah membuat orang tertarik pada suatu produk atau jasa, dan dalam fotografi periklanan setiap elemen dalam foto diperhitungkan dengan sangat matang. Pencahayaan, warna, sudut pengambilan gambar, hingga properti pendukung. Semua dipilih dan diatur agar pesan yang ingin disampaikan bisa terkirim dengan efektif kepada audiens. Contohnya ada dua foto iklan tersebut. Dua foto ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya setiap elemen di dalamnya sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Foto pertama menampilkan botol detox serum yang ditata di atas podium putih bersih, dikelilingi semangka segar dan bubuk kunyit di depan latar merah muda yang cerah. Foto kedua menampilkan 3 kali es krim Mauna Loa yang ditumpuk menjulang dengan bunga tropis yang mencolok di depan latar podium cerah. Dan kamu langsung merasakan kesan fun, segar, dan tropis yang memang menjadi identitas dari brand tersebut. Industri ini juga termasuk yang paling mudah dimasuki oleh fotografer profesional, karena hampir semua jenis bisnis dari UMKM kecil hingga perusahaan multi internasional membutuhkan foto produk yang berkualitas untuk keperluan promosi mereka. Dan yang terakhir ada fotografi alam dan pemandangan. Fotografi ini berfokus pada pemandangan dan keindahan alam sekitar, mulai dari pegunungan, pantai, hutan, padang rumput, hingga langit senja yang dramatis. Yang membuat fotografi alam menarik adalah sifatnya yang tidak bisa direkayasa. Fotografer harus sabar menunggu cahaya yang tepat, cuaca yang mendukung, dan momen yang pas agar bisa mendapat gambar yang benar-benar memukau. Contoh nyata adalah dua foto ini. Foto pertama bukit berkabut dan aurora borealis. Foto ini sering umum dijumpai di sosial media karena banyak yang sering mengaplikan momen-momen mereka ketika dihadapi oleh pemandangan alam yang indah. Sekarang saya ingin bertanya, apakah dari kalian ada salah satu jenis yang membuat kalian lebih tertarik untuk mendalaminya? Fotografi alam. Kenapa alasannya? Karena saya suka memotret pemandangan. Diterima. Sekarang saya akan membagikan kalian lembar kerja yang dilakukan untuk evaluasi terkait pemahaman kalian sudah sampai di mana tentang jenis-jenis fotografi dasar. Silakan dikerjakan. Untuk waktu pengerjaannya sendiri saya beri waktu selama 15 menit.
Kamu sudah